Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah di sore ini kita bisa bermajlis. Satu hal yang paling utama adalah kita senantiasa mari untuk mensyukuri nikmat sehat ya. Karena hakikatnya kita adalah makhluk yang pertama itu istilahnya fakir ya. Kalau di dalam Al-Qur'an itu disebutkan eh, antumul fuqara'u ilallah. Jadi fuqara, fuqara itu artinya fakir, orang-orang yang fakir. Fakir itu artinya adalah makhluk kita, makhluk yang selalunya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan butuhnya sangat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kita adalah fakir, yang kedua adalah kita itu dhaif, lemah ya. Kita itu adalah lemah. Satu satu pelajaran, satu hikmah dari sekian banyak hikmah dari surat Al-Kahfi itu menyebutkan bagaimana bahwa kita itu sebagai manusia secara umum adalah lemah. Di dalam surat Al-Kahfi ada 4 kisah. Salah satunya adalah kisah 7 pemuda yang masuk dan kemudian tidur di dalam sebuah gua. Itu di ayat yang ke-18 Al-Kahfi disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di pertengahan ayatnya ada eh, potongan ayat firman Allah Ta'ala wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal ya. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Yang kita ketahui Ashabul Kahfi itu mereka tidur kurang lebih 309 tahun di dalam gua. Nah, eh, kita aja tidur yang mungkin 1 jam, 2 sampai mungkin 4 sampai 6 sampai 8 jam. Kita kalau tidur ada pada satu posisi tidak berubah-ubah. Misalkan kita tidur terlentang terus selama 4 jam, mungkin pas bangun kita merasa agak kurang enak bagian tubuh kita itu. Karena dalam waktu yang cukup lama, misalkan 4 jam kita tidur, kita tubuh ini tertumpu di satu titik saja. Ya, pasti itu akan membuat kita kurang nyaman tubuh kita. Ada orang yang sakit, itu kemudian tidak sedikit orang yang sakit, juga termasuk dulu adalah ayah mertua saya. 1 pekan tidur di atas kasur di posisi yang sama, tidak berubah-ubah. Punggungnya selama 7 hari terus menempel ke kasur. Itu yang terjadi apa? Ternyata otot ataupun daging bagian punggung itu ada yang menjadi membusuk ya. Tidak sedikit orang yang sakit tuh begitu. Di samping juga faktor usia juga mungkin salah satu. Nah, di antara kasih sayang Allah kepada Ashabul Kahfi itu adalah disebutkan di ayat tadi surah Al-Kahfi. Mereka tidur sekian ratus tahun tapi oleh Allah dibalik-balikan. Ya, itu kasih sayang Allah. Dan kasih sayang Allah itu berupa dibolak-balikannya mereka saat mereka tidur sekian ratus tahun. Itu kasih sayang Allah itu berlaku untuk seluruh manusia termasuk kita. Kita nggak sadar ketika tidur kita mungkin pindah posisi, balik arah, pindah arah ke kanan dan ke kiri. Itu Allah yang mengatur. Itu nikmat Allah ya. Itu nikmat Allah. Itu adalah nikmat Allah. Maka karena ketika tidur kan kita tidak sadar apa-apa. Maka tidur kan disebutnya setengah daripada kematian tidur itu. Ya, dipungkiri atau tidak, diyakini ataupun tidak, tidur itu adalah setengah daripada kematian. Maka bangun tidur, doanya kan apa? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya dari setelah saya ini dimatikan. Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kami. Tidur seberapa lama pun kita, mungkin kebutuhan
Secara umum manusia 6-8 jam, 4-8 jam, itu dalam kondisi mati. Dan ketika kita tidur, mati sesaat, mati dalam setengah kematian, itu kasih sayang Allah masih sangat-sangat banyak untuk kita. Ya. Di mana nafas masih terus lancar, kadang-kadang juga ada orang tertidur, matanya masih agak kedap-kedip, darah juga masih terus mengalir, jantung terus berdetak. Itu semua nikmat Allah yang kadang kita itu lupa untuk mensyukuri nikmat itu. Jadi kesehatannya. Jamaah sekalian ataupun sahabat sekalian, itu ya mungkin mukadimah kita untuk senantiasa kita ingat atas beragam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk sore hari ini di Bandung jam 4:30, di sana jam berapa sekarang? 6:30. Nah, sudah isya ya, sudah maghrib ya? Sudah maghrib. Baik, alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan materi kita pada sore hari ini. Saya mohon maaf lupa nih. Sampai makhraj apa kita terakhir? Kang Irwan. Menangis ya, Mas. Yang selalu nyatet. Tok ya. Di mute, Huruf Pak. to. Terakhir kita belajar yang Al-Fatihah itu, Ustaz. Ya, oh ya, huruf to betul ya, huruf to ya. Jadi terakhir kita huruf to, huruf yang makhrajnya dari ujung lidah. Baik, akan kita lanjutkan. Huruf ta. Nah, ini huruf to, huruf ta. Baik. Ya, ini kelompok yang terdiri ataupun satu keluarga 3 huruf ini adalah, kita ulang dulu sebentar ya. Huruf ta, huruf dal, huruf to. Ini makhrajnya ini sama ya ketiga-tiganya. Bisa share ya. Mangga Ustaz. Ya. Ya, ini 3 huruf ini semuanya makhrajnya sama ya. Ta, dal, dan po. Kita review dulu sebentar. Kita lihat perbedaan dari ketiga huruf ini dari gambar pangkal lidah ya. 2 huruf yang atas, huruf ta dan huruf dal, ini pangkal lidahnya tidak naik. Ini pangkal lidahnya di bawah. Pangkal lidah yang di bawah ini istilahnya ini istifal. Ya. Nah, ini huruf ta, pangkal lidah di bawah, istilahnya adalah istifal. Huruf dal, pangkal lidah di bawah, itu istilahnya adalah istifal. Istifal itu pangkal lidah di bawah. Kalau kita lihat huruf po, nah, pangkal lidahnya naik dia. Maka istilahnya adalah, nah, di sini ini kurang nih. Ini istilahnya adalah isti'la. Ya. Pangkal lidah yang naik, istilahnya isti'la. Dari kata ala, ala itu di atas. Isti'la itu artinya adalah mengangkat di atas. Ya. Jadi itu yang membedakan. Nah, apakah nanti ada pengaruh? Apakah ada pengaruh saat lidah ini naik, terangkat, dan saat lidah terangkat seperti po, dan saat lidah tidak terangkat seperti ini, pangkal lidah dal? Apakah ada pengaruh? Betul, ada sangat-sangat berpengaruh. Jadi kita begini sahabat sekalian, saat kita belajar makhraj ini berikutnya kita nanti atau dari sekarang juga boleh dimulai dilatih. Suara itu terbagi 2. Suara yang tebal atau tafkhim, yang kedua tipis atau tarqiq. Suara yang tarqiq yang tebal dan tafkhim yang tebal dan tarqiq yang tipis. 2 suara ini ya, dua-duanya dipengaruhi oleh terangkat dan tidaknya pangkal lidah. Kalau pangkal lidah ini terangkat seperti huruf po, maka itu kategorinya suara yang tafkhim, yang tebal. Kalau pangkal lidahnya tidak terangkat seperti ta dan dal, maka itu kategori suaranya yang tipis, huruf tipis, suara tipis. Maka huruf ta ketika diucapkan ringan di sini di rongga mulut. Ta, ta, ta.
tabbat, tabbat, mustaqim, ta, ringan ya, karena pangkal lidah tidak terangkat. Huruf da juga sama, itu ringan, karena pangkal lidah tidak terangkat. Suaranya ringan, da, fathah, kasroh, domah sama saja. Ketika sukun juga sama saja. Ahad, ad, ahad, somad, somad, somad. Jadi da itu ringan, ya, ringan. Hasad, hasad, hasad. Da itu ringan. Kenapa? Karena pangkal lidahnya tidak terangkat. Kalau pangkal lidah yang terangkat, itu suara menjadi tafkhim, tebal, berat, rasa di rongga mulut. Huruf po, opo, opo, opo. Nah, ini beda suaranya dengan ta. At, 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 at. Ini ta, at. Kalau po, opo, opo, opo. Apakah perbedaannya terdengar, terasa? Nah, iya, alhamdulillah. Karena ini terangkat pangkal lidah huruf po. Huruf ta tidak terangkat. Siropo, po, po, po. Kalau tidak terangkat begini. Siroto, to, 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 po. Nah, ini tidak ngangkat nih. Ini pangkal lidah tidak ngangkat. Saya contohkan. Po, siropo, siroto, siroto. Ini tidak ngangkat. Kalau ngangkat, po, po. Ini ngangkat. Tidak ngangkat, to, to, to. Nah, beda ya, ringan. Itu kita review yang pertemuan sebelumnya. 3 huruf yang makhrajnya sama. Yaitu ta, dal, dan to. Di mana makhrajnya adalah ujung lidah dengan gusi gigi seri atas. Yang membedakan adalah po pangkal lidahnya ngangkat, dal dan ta tidak boleh ngangkat. Itu. Baik, berikutnya kita lanjutkan sekarang dengan huruf yang lain ya. Wow, sekarang masih pembahasan huruf dari ujung lidah, di mana tadi ujung lidah itu ada paling banyak ya ujung lidah itu. Secara umum lidah paling banyak. Tadi ujung lidah 3 huruf sudah kita bahas. Sekarang ujung lidah yang berikutnya. Ujung lidah berikutnya itu, ya ini juga termasuk ujung lidah, tapi nanti kita bahasnya ini. Ini zai juga sama, pernah ini sudah dibahas. Kita akan membahas 3 huruf yaitu lam, nun, sama ro ya. Itu juga adalah ujung lidah. Lam, nun, sama ini dia. Nih. Ini ujung lidah. Kisah sore ini kita membahas huruf ini. Huruf nun, kita fokuskan di satu huruf nun. Ya. Huruf nun yang keluar dari ujung lidah. Ya. Bersama gusi yang di hadapannya. Jadi kita lihat di sini ujung lidah. Kita lihat di sini, ini ujung lidah. Ini posisi ujung lidah ketika mengucapkan huruf nun. Ya. Di sini disebutkan bagaimana caranya tempelkan ujung lidah pada gusi sedikit di bawah makhraj huruf lam. Ya. Jadi gambarnya begini urutannya. Ada 3 huruf, ya. Huruf nun, huruf lam, huruf ro. Ada 3 huruf nun, huruf lam, sama huruf ro. Nah,
Tiga huruf ini, tiga-tiganya adalah posisinya begini. Huruf nun itu ujung lidah di sini. Ya. Ujung lidah di sini. Hampir dekat dengan dal. Ya. Nah, kalau huruf lam tuh ujung lidahnya di sini, di atas sedikit, ke atas sedikit. Nah, huruf lam tuh di sini. Huruf lam tuh di belakang huruf nun. Saya ulang. Huruf nun tuh ujung lidah nempel di sini. Ini panah yang saya tunjukkan, ya, yang saya gerakkan. Itu posisi ujung lidah saat mengucapkan huruf nun. An, an, an. Nah, kalau huruf lam itu ujung lidahnya mundur sedikit, agak ke dalam, ya. Al, an. Jadi kalau huruf lam dia mundur sedikit ujung lidahnya ke sini, ya. Maka disebutkan di sini sedikit di bawah makhraj huruf lam. Jadi kalau saya ulang agar ada paham lam, perbedaan lam dengan ro. Karena begini, para ulama terbagi dua pendapat tentang makhraj lam, nun, dan ro. Pendapat pertama, ini pendapat minoritas. Pendapat minoritas. Sangat-sangat minoritas. Pendapat yang pertama ini mengatakan bahwa lam, nun, sama ro itu makhrajnya sama. Saya ulang. Pendapat pertama ini mengatakan bahwa lam, nun, sama ro itu makhrajnya sama. Ujung lidah di sini semuanya. Al, an, ar. Di sini semuanya. Ini pendapat yang pertama tapi pendapat minoritas. Pendapat yang kedua, pendapat mayoritas dan yang banyak dipraktekkan oleh para ulama Al-Quran. Tiga huruf ini, lam, nun, sama ro, itu makhrajnya beda. Persamaannya sama-sama ujung lidah, yang membedakan di mana posisi ujung lidah itu menempel. Kalau nun di sini, an di depan. Kalau lam di belakangnya sedikit, al. Kalau ro di belakangnya huruf lam di sini, aru, aru. Ya, baik kita kembali fokus kepada nun. Jadi makhrajnya adalah tempelkan ujung lidah pada gusi yang di hadapannya sedikit di bawah makhraj huruf lam. Itu huruf nun. Sekarang makhrajnya, sekarang kita kenali ini sifatnya, sifat. Jahar, udara tertahan. Maka ketika ucapkan nun, ketika sukun contohnya ya, an, an, an. Ada udara enggak? An, an, an. Ada udara enggak? Enggak ada ya? Tidak ada. Ya. Karena kenapa udara tidak ada? Karena udara itu ketika akan lewat, dari ini udara nih, ini udara ada suara ketika akan lewat, dia tertutup, tertahan oleh ini, udara itu. Ya. Lidah, ujung lidah yang nempel ke sini, ke gusi, itu menutup lajunya, berhembusnya udara. Jadi tertahan. Kemudian, nah ini perhatikan. Ini penting nih, bainiyah. Bainiyah atau istilah lain tawassut, pertengahan. Suara sedikit mengalir. Bagaimana cara mengalirkan suara huruf nun? Cara mengalirkan suara huruf nun, perhatikan di sini makhrajnya. Jadi saat ujung lidah ini nempel ke sini nih, ke gusi, di gusi di sini, itu ujung lidah nempelnya tidak boleh neken kuat. Ya. Jangan begini. An, an, an. Tidak boleh nempel kuat. Dan juga tidak enak nempel kuat itu ya. Ujung lidah nempel ke gusi, nempel kuat, neken kuat, tidak enak. Nah, maka ujung lidah itu saat nempel dengan gusi, itu nempelnya itu halus, lembut, setengahnya. Sehingga dengan begitu nanti ada suara ini, sedikit suara nun sedikit mengalir. Contoh. An, 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 an. Nah, ini ada suara nun, an, an, ini.
yang dimaksud dengan suara sedikit mengalir. An. Jadi sekali lagi, ini ujung lidahnya jangan ditekan kuat di sini ya. Istifal, maksud istifal di sini adalah maksudnya ini pangkal lidah tidak ngangkat. Kemudian yang keempat, gunnah. Nah, kita lihat di sini panah warna biru. Panah warna biru. Jadi huruf nun itu ada suara dengung. Nah, panah warna biru itu maksudnya adalah bahwa ada sebagian suara yang masuk ke sini ke rongga hidung. Ada sebagian suara yang masuk ke rongga hidung. Terlebih akan semakin terasa jika huruf nun ini kita tahan. Contoh. Nah, di sini nih, masuk ke rongga hidung. Nah, ketika dia hanya sebentar cuma satu harokat sama ada dengung ya, tapi sedikit. Nah, ni, nu, na, ni, nu, an, in, un. Nah, walaupun cuma satu ketuk masing-masing, an, in, un, itu dengung ada. Na, ni, nu, itu dengungnya itu ada ya, walaupun sedikit. Karena ketukannya sebentar. Tapi kalau ketukannya lama ditahan, maka dengungnya pun lama. Nah, kalau ditahan lama, maka dengungnya pun lama. Nah, itu makhraj huruf nun dan sifat-sifat huruf nun. Bisa dipahami sampai sini? Baik. Kita praktekkan. Langsung, silakan Kang Ugi dulu baca ini yang huruf-huruf tunggalnya dulu. Langsung Ustaz. Ya. Siap. An, in, un. Dua baris Ustaz. Langsung semuanya. Oh, siap. Sampai yang bertasydid, Siap. Na, ni, nu. Diulang itu pendek, na gitu saja. Oh, ya. Pendek. Na, ni, nu. Ya. Na, ni, nu. Ya. Nan, nin, nun. Anna. Ya. Inni. Ya. Unnu. Lanjut berikutnya siapa? Silakan dipanggil. Siap. Selanjutnya Mbak Irmu. Baik Ustadz. Mohon koreksinya Ustadz. Ya. An, in, un, na, ni, nu, na, ni, nu, nan, nin, nun, anna, inni, unnu. Ya, bagus. Lanjut berikutnya, silakan. Selanjutnya Pak Ali. An, in, un, na, ni, nu, na, ni, nu, ya. Nan, nin, nun, anna, inni, unnu. Ya. Mbak adanya ikut Pak Ali? Izin dulu, Mas. Oh, siap. Siap. Oh, Mas Ali sudah berkeluarga. Masya Allah. Iya. Barakallah. Ya, silakan berikutnya. Selanjutnya Mbak Syifa. An, in, un, na, ni, nu. Ya. Na, ni, nu. Nan, nin, nun. Anna, inni, unnu. Ya, silakan berikutnya. Kalau Mas Ibadnya Mbak Syifa? Izin dulu. Oh, siap. Oh, banyak yang berkeluarga ya ternyata. Banyak Ustaz.
Alhamdulillah. Kirain Kang Ugi aja yang berkeluarga. Enggak, Ustaz. Selanjutnya Mas Dwi. An, in, un, na, ni, nu, na, ni, nu, nan, nin, nun, anna, inni, unnu. Oh, ini suara yang single kayaknya nih. Anak saya udah 3, Ustaz. Oh. Di Jepangnya single, Ustaz. Ya, dia single. Ya, silakan. Selanjutnya Mas Ilham. An, in, un, na, ni, nu, na, ni, nu, Ya, nan, nin, nun, anna, Ya. inni, ya, unnu. ya, bagus. Silakan berikutnya. Mas Irwan. Kang Irwan. An, in, un, na, ni, nu, na, ni, nu, nan, nin, nun, anna, inni, unnu. Ya, bagus. Ya. Selanjutnya Mas Rahim. An, in, un, na, ni, nu, na, ni, nu, nan, nin, nun, anna, inni, unnu. Ya, bagus. Sudah, Ustaz. Sudah semua ya. Baik. Kita akan baca untuk contohnya di buku ini 2 saja. Satu yang sukun dan yang kedua yang bertasydid. Sekarang yang sukun dulu. Ini yang baris pertama. Silakan Kang Ugi dulu. Siap, Ustaz. An'ama wa yanhauna wa yan'ihi. Ya, langsung nanti langsung ke yang bertasydid ya. Sebentar. Siap, Ustaz. Sebentar. Nah, ini mana? Yang ini nih. Mutma'innatan an-nabiyina. Ya. Walakinna. Ya, silakan berikutnya siapa? Selanjutnya Mbak Irmu. Baik. Masih baris pertama ya Ustadz? Baris pertama. Baik. Mohon koreksinya Ustadz. Siap. An'ama wa yanhauna wa yan'ihi. Baik Mbak Irmu, sedikit saja koreksi dari saya. Huruf nunnya ketika diucapkan jangan terlalu semangat mengucapkannya. Baik Ustadz. Jadi maksud saya barusan tuh agak terlalu nekan ya. Nah, jadi ini ujung lidahnya neken ke gusinya tadi barusan terlalu neken ya, terdengar ya. Jadi agak dilembutkan nekennya. Jadi ujung lidah tuh neken ke gusi. Ini gusi misalkan tidak, nah nggak ditekan kuat, tapi asal nempel saja. An'a. Nah, boleh dicoba lagi, Mbak Irma. Baik Ustadz. An'ama. Ya, bagus. Lanjut. Wa yanhauna. Ya. Wa yan'ihi. Ya. Berikutnya ini yang bertasydid, Mbak Irma. Ini mutmainnah. Baik Ustadz. Mutmainnah. Betul. Diwakafkan atau boleh tidak? diwakafkan. Boleh diwakafkan. An-nabiyina. Ya. Walakinna. Ya. Coba yang ini disukunkan deh. Diwakafkan. Walakin. Ya. Walakin. Jadi ketika wakaf juga ditahan ya. Betul. Baik Ustaz.
Berikutnya silakan Kang Ugi panggil lagi sahabatnya. Selanjutnya Pak Ali. Silakan. An'ama Ya. wa yanhauna wa yan'ihi. Ya. Ini Pak Ali berikutnya yang bertasydid mutmainnah. Mutmainnah an-nabiyina Ya. walakinna. Ya, sekarang ininya sukunkan fathahnya. Oh ya. Walakin. Iya, betul, ditahan. Betul. Silakan berikutnya. Selanjutnya Mbak Syifa. Silakan Mbak Syifa. An'ama Ya. wa yanhauna wa yan'ihi. Ya, betul. Silakan berikutnya ini mutmainnah. Mutmainnah Ya. an-nabiyyin. Ya. Walakin. Iya. Silakan. Berikutnya Kang Ugi, yang bertasydid. Sekarang yang bertasydid dulu nih. Siap, selanjutnya Mas Dwi. Silakan Mas Dwi. Mutmainnah an-nabiyina walakin. Iya, sekarang yang sukunnya. Silakan. An'am. An'ama. Iya. Wa yanhauna. Iya. Wa yan'ihi. Iya. Siap. Selanjutnya Mas Ilham. An'ama wa yanhauna wa yan'ihi. Ya, berikut yang bertasydidnya Mas Ilham mutmainnah. Mutmainnah Ya. an-nabiyyin Ya. walakin. Ya. Selanjutnya Mas Irwan. Ya, silakan Mas Irwan. Mutmainnah. Mutmainnah Ya. an-nabiyina. Ya. Walakin. Ya. Sekarang yang sukun. Silakan. An'am. An'ama. Ya. Wa yanhauna. Hmm. Wa yan'ihi. Ya. Terakhir Mas Rohim. Silakan Mas Rohim. An'ama. An'ama wa yanhauna wa yan'ihi. Ya, silakan ini yang bertasydid mutmainnah. Mutmainnah an-nabiyyin walakin. Ya. Baik, jazakumullah khairan. Nun sukun, huruf nun itu tadi harokatnya kan bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah, bisa sukun, juga bertasydid, ya. Kita juga mengetahui ada yang disebut dengan tanwin, ya. Seperti ini contohnya nih. Sinwanun, atau ini bisultanin, atau ini mu'minan. Nah, tanwin ini baik yang bunyinya an, in, atau un. Jadi tanwin itu, apa itu tanwin? Jadi ketika dikatakan mendengar kata tanwin, membaca tulisan tanwin, tanwin itu artinya bunyi huruf nun. Ya. Jadi tanwin itu artinya adalah suara atau bunyi huruf nun. Karena ketika kita mengucapkan ini, tanwin itu persis sama dengan nun. Ujung lidah ini nempel dengan ini gusi, langit-langit depan. Misalkan ini, nan. Kita nggak bisa mengucapkan nan tanpa menyentuhkan ujung lidah dengan gusi atau dengan langit-langit depan. Nggak bisa. Nan harus menyentuhkan. Jadi tanwin itu makhrajnya 100% sama dengan huruf nun. Dan hukumnya pun sama 100% dengan hukum huruf nun. Ada nun yang diidghamkan,
yang izhar, yang ikhfa itu sama, ya. Tanwin itu. Nan sama, nin sama, nun sama. Dan tanwin pun harus ada dengungnya juga, ya. Jadi pembahasan nun sukun tidak bisa dia dilepaskan, dipisahkan dari pembahasan tanwin. Dia satu paket. Nun, huruf nun dan tanwin itu satu paket. Ya, hukumnya sama, makhrajnya sama, maka hukumnya pun dia sama. Baik, untuk sore ini kita akan mempraktekkan tilawah Quran ke surah pendek di dalam Al-Quran yang di sana terdapat nun sukun dan tanwin. Untuk yang pertama, ini share-nya, materinya saya stop dulu. Berikutnya akan saya share ini Qurannya ya. Mohon ditunggu sebentar. Jadi kalau di dalam pembahasan nun sukun, dalam pembahasan tajwid, ada pembahasan nun sukun, nun sakinah, maka itu pasti di satu pembahasan kan itu dengan tanwin, ya. Kenapa? Karena tadi makhrajnya sama. Maka ketika ada nun sukun yang dibaca idhar atau jelas, maka tanwin pun sama, itu ada yang dibaca idhar, ya. Ketika ada nun sukun yang dibaca idgham, maka tanwin juga sama, itu ada yang dibaca idgham. Baik, kita lihat berikutnya sekarang di surah At-Tin ya. Ini sebentar lagi saya share. Nah, ini surah At-Tin. Surah At-Tin. Nah, kita lihat di sini ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan ketika waqaf, ketika berhenti ya. Wattini wazzaitun. Nah, tun. Jadi sedikitnya suara yang mengalir itu kita hadirkan. Karena itu sifat dari huruf nun yang tadi disebutnya istilahnya itu bainiyah atau tawassut, pertengahan. Jadi saat ujung lidah ini nempel dengan ini, langit-langit depan, itu nempelnya kan tadi tidak boleh nekan kuat ya. Nempelnya sebentar saja, sedikit. Nah ini suaranya ngalir. Nah, jadi saat waqaf dalam nun sukun, suara nun sedikit alirkan dan ngalirnya sebentar. Tidak boleh lama begini. Wazaitun. Nah, ini kelamaan. Kalau lama berarti ujung lidah nempelnya dengan langit-langit juga lama. Wazaitun. Nah, ini ujung lidah nempelnya lama. Jadi ujung lidah nempelnya sebentar. Wazaitun. Sebentar ya. Taib. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua juga sama, ujungnya huruf nun. Wa turi sinin. Nin. Ayat ketiga juga sama. Wa hadzal baladil amin. Min. Jadi ada suara n-nya harus terdengar terasa. Ya, baik. Baik. Kita coba masing-masing membaca satu ayat saja, ayat yang sama, ayat yang pertama. Ya. Fokusnya di waqaf di huruf nun. Ya. Silakan Kang Ogi. Oh, beda. Wattini wazzaitun. Ya, silakan. Maaf sebelum dilanjut, saat berhenti di sini kita ingat kembali bahwa panjangnya pilihan ya,
Boleh 2 harokat seperti tadi barusan Kang Ugi itu mungkin yang 2 kurang lebih. Boleh 2, tun. Boleh 4, tun. Boleh 5 paling panjang ya. Baik, berikutnya silakan. Selanjutnya Mbak Irma. Silakan. Ayat 1 saja ya Ustaz. Ya, ayat pertama saja. Baik Ustaz. Wattini wazzaitun. Tun. Ya, boleh diulang dari pertama? Astagfirullahaladzim. Wattini wazzaitun. Ya, Selanjutnya Pak Ali. Wattini wazzaitun. ya, silakan. Selanjutnya Mbak Syifa. Wattini wazzaitun. Iya, lanjut. Selanjutnya Mas Dwi. Wattini wazzaitun. Ulang, mohon diulang. Mas Dwi. Wattini wazzaitun. Ya, Selanjutnya Mas Ilham. Wattini wazzaitun. ya, Selanjutnya Mas Irwan. Wattini wazzaitun. ya, Selanjutnya Mas Rahim. Wattini wazzaitun. ya. Baik, alhamdulillah. Suara nun tadi yang saya maksudkan tun, zaitun itu terdengar ada suaranya. Jadi kalau kita urutkan zaitun kita urutkan fokuskan di 3 huruf terakhir. Huruf ta, waw dan nun. Ta, tu, manyun kan? Karena di sini dhammah dan waw. Tun. Nah, begitu masuk ke nun, jangan manyun. Jangan begini. Tun. Nah, beda. Tun dengan tun. Ketika masuk ke nun, ini bibir sudah tidak manyun, ya, karena nun harokatnya bukan dhammah. Saya ulang, ketika masuk ke nun, harokat bibir sudah tidak manyun. Kenapa? Karena nun harokatnya bukan dhammah. Jadi saya ulang, tidak begini. Wazaitun. Nah, bukan, tapi wazaitun. Jadi bibirnya pas huruf nun diucapkan, bibir sudah ke posisi normal, tidak manyun. Tun. Tun. Ada yang harus kita perhatikan di ayat kedua dan ayat yang ketiga, selain huruf nun. Apa? Suara. Suara apa? Hasroh. Waltu, ri, si, ni. Ni. Nah, misalkan ini kita baca terpanjang 5 harokat. Di sini ada 3 huruf. 1, fokus di 3 huruf terakhir. Nun, ya, nun. Nun itu punya sifat dengung kan? Ya. Huruf ya tidak punya sifat dengung. Huruf nun punya sifat dengung. Jadi nun, ya, nun. Prakteknya nun, ya, nun. Berarti di sini nun dengung, ya tidak, nun dengung lagi. Jadi saat membaca ini, nin, waktu risinin, itu bacanya jangan begini. Waktu risinin. Nah, nin. Ini dengung semua. Ya. Kalau ini kita baca misalkan 5 harokat, ya, 5. Nin. Nin. Atau 4 misalkan. Nin. Maka
Kalau ini kita baca 4, nin. Ini dengung semua barusan saya praktekkan. Itu salah. Jadi dengung, kalau kita membaca 4, dengung itu hanya di ketukan pertama dan ketukan terakhir. Ketukan pertama adalah ya, ketukan pertama adalah nun, ketukan terakhir juga nun. Ni. Wal turi sinin. Jadi ketukan di sini, ni nun yang pertama, yang ini, itu dengung. Karena nun dengung, punya sifat dengung. Ni. Ketukan kedua, ketiga, dan keempat itu adalah mengucapkan ya sukun. Ya huruf ya tidak punya sifat dengung. Jadi saat ya sukun diketukan 2, 3, 2, 3, dan 4, itu suara tidak boleh masuk ke rongga hidung. Harus fokus di sini, di rongga mulut. In, nin. Jadi bukan nin, tapi nin. Demikian ya untuk ayat yang kedua, ataupun nanti dalam pola yang sama di mana ada nun ya nun ya, demikian. Itu tambahan. Ayat yang ketiga juga sama dalam huruf mim. Kita belum membahas huruf mim, tapi ini saya sampaikan saja. Mim juga dengung. Jangan begini. Amin. Jadi sama di sini ya-nya ketika mi, ketukan satu huruf mim, mi itu adalah dengung, huruf mim dengung. Ketukan kedua sampai berikutnya itu tidak dengung karena huruf ya tidak punya sifat dengung. Ketukan terakhir huruf nun baru dengung lagi. Bukan begini, bukan amin, bukan, tapi amin. Amin. Dengung jelasnya baru ada di akhir huruf. Ya, ketika ya tidak boleh dengung. Kalau dalam Al-Fatihah berarti ayat kedua ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min. Jangan min. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang di tanwin. Juga sama. Nah ini. Ayat ke-6. Tanwin juga sama. Ada dengungnya. Tadi sudah kita bahas ya. Nun sukun dan tanwin sama. Ajrun. Ajrun ghairu. Ya. Ajrun. Nah itu sama. Ya tanwin juga sudah kita bahas. Nah. Kalau tadi kita bahas itu nun sukun dan tanwin yang dibaca jelas, ya. Nah, jadi sifat dengung untuk huruf nun dan tanwin ini bukan hanya ketika nun sukun dan tanwinnya dibaca jelas, tapi ketika nun sukun dan tanwin dibaca samar atau ikhfa, maka guna dengungnya juga harus ada. Contoh kita lihat ayat yang keempat. Insan. Insan. Laqad khalaqnal Nah, ini nun kita samarkan. Nah, saat nun ini kita ucapkan dan samar, itu ke rongga hidung tetap ada suara yang masuk sehingga menjadi dengung huruf nun ini. Insana. Nah, ini yang nun sukun yang samar ini yang harus kita latih menghadirkan dengung ke sini ke rongga hidung ya. Insana. Itu untuk yang ikhfa atau nun sukun yang disamarkan. Nah, mungkin kalau surat yang paling banyak kita temukan, maksud saya yang paling sering kita baca itu contohnya dalam surat Al-Falaq ya.
Al-falaq. Nah, ini min syarri, ya. Kita lihat min syarri. Ini ayat kedua, sampai ayat kelima. Ketika dibaca jelas min sya, ada dengung di sini. Min. Ketika dibaca jelas nunnya. Ketika dibaca samar juga sama, harus ada dengung ke sini. Min syarri. Ya, boleh antum ini ya, sambil diikuti ya, sendiri. Antum boleh ikuti sendiri sambil merasakan ada dengung, ada gunah masuk ke sini ke rongga hidung. Min dan tambahan ditahan. Min tahan. 2 ketukan tahan. Min sya. Nah, saat menahan 2 ini, saat di sanalah dengung itu hadir. Min syarri. Ya. Saya baca 2 kali dan antum masing-masing mengikuti. Nanti yang berikutnya masing-masing antum mencoba mengucapkan ini sendiri. Min syarri. Lagi. Min syarri. Nah, sekarang dicoba Kang Ugi, silakan. Min syarri. Ya, berikutnya silakan. Selanjutnya Mbak Irmu. Min syarri. Ya, berikutnya silakan. Selanjutnya Pak Ali. Min syarri. Ya. Selanjutnya Mbak Syifa. Min syarri. Ya, betul. Lanjut. Selanjutnya Mas Dwi. Min syarri. Ya. Selanjutnya Mas Irwan. Min syarri. Ya. Oh ini. Punten Mas Irwan. Selanjutnya Mas Irwan. Min syarri. Ya. Selanjutnya Mas Fahim. Min syarri. Ya. Lanjut. Sudah Ustaz. Oh, sudah. Baik. Jadi tadi nun sukun yang dijelaskan sudah, nun sukun yang disamarkan sudah, nun sukun yang dijelaskan gunah dengung harus ada ke sini, nun sukun yang dibaca samar juga harus ada dengung ke rongga hidung, ya seperti tadi min syarri. Demikian juga nun sukun yang dibaca jelas, apalagi itu seperti ini tanwin, nun sukun tanwin sama ya. Hasidin, din din. Nah, di sini ada dengung sebentar. Din, hasidin hasidin idza hasad, hasidin idza hasad. Jadi contohnya kita tidak mengapa random, tetapi yang jelas karena pokoknya sama. Nun sukun dan tanwin itu makhraj, hukumnya sama. Kita coba sekarang nun sukun atau tanwin yang dibaca dengan cara dileburkan atau istilahnya idgham, ya idgham. Al-azzazalah. Nah, ini. Nun sukun yang pertama tadi jelas udah, nun sukun yang samar sudah, nun sukun yang dijelaskan idhar sudah. Sekarang yang terakhir nun sukun yang dibaca idgham, dileburkan. Kita lihat ayat ke-8 terakhir. Wa may ya. May. Nah, ini sama di sini mim nun ya. May. Nah, ketika proses menahan nun sukun may ya. Nah, begitu mengucapkan ya itu sudah tidak ada dengung. Ya sudah nggak ada dengung, ya. Tapi ketika may, nah, ketika proses meleburkan, mengidghamkan nun sukun kepada huruf ya itu may, nah,
dalam 2 ketuk inilah usahakan hadirkan dengung di rongga hidung. Mai ya. Ya. Kalau pas di huruf ya-nya sudah tidak ada dengung. Kenapa? Karena ya tidak punya sifat dengung. Demikian ya. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Nah, ini tanwin pun sama. Khairan ya. Rai masuk sini. Raya. Rayyarah. Ayat terakhir sama وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itu demikian. Baik. Silakan dibaca Kang Ugi satu ayat saja, ayat yang ke-7. Faman ya'mal. Mik. Lupa dia. Lupa. Masih Mute, mute. Buka, mute. Astagfirullah, bentar. Ya, Ustaz. Ya. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Lanjut berikutnya. Selanjutnya Mbak Irma. Mohon koreksinya Ustadz. Ya, maka فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. yang terakhir yang tanwin khairan. Nah, rasakan ke sini. Ya. Boleh diulang Pak Inu? Dari mana Ustadz? Yang terakhir, bagian akhir, yang tanwin ketemu ya. Khairan. Terus ke hidung. Kurang masuk hidung ya Ustadz tadi ya Ustadz ya. Ya, dengungnya belum. Baik Ustadz. Ya. Khairan yarah. Nah, begitu bagus. Itu dengungnya tetap dengar. Ya ada. Khairan ya. Ya, lanjut. Selanjutnya Pak Ali. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ya. Pak Ali, Mas Ali sama Ya. dengan Mbak Irmu. Tanwinnya. Nah, Oh ya, Ustaz. kalau yang tadi nun sukunnya sudah ada dengungnya. Ya, sudah betul. Sekarang yang tanwinnya. Rai sama. Boleh diulang yang khairan yarah saja. Siap, Ustaz. Khairan yarah. Nah, begitu. Bagus. Silakan berikutnya. Selanjutnya Mbak Syifa. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Mbak Sipa diulang sekali lagi, Kak. Ya. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Ya. Bagus. Berikutnya silakan. Selanjutnya Mas Dwi. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ya. Lanjut. Selanjutnya Mas Ilham. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Mas Ilham, Ya. nun sukun dan tanwin ketika kita leburkan, kita masukkan ke huruf di depannya, itu ditahan dulu ya. Nah, tahan dulu. Yang tanwin pun sama. Khairan yarah. Nah, boleh diulang sekali lagi. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ya, betul. Tahan. Bagus. Lanjut. Mas Irwan. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ya, betul. Bagus. Mas Rahim. Silakan, Mas Rahim. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ya.
Sudah, Ustaz. Sudah semua ya? Baik. Maka sahabat sekalian, di dalam pembahasan tajwid itu, selain membahas makhraj huruf dan sifat, yang kita kenakan juga ada pembahasan mad ya, ada pembahasan nun sukun dan tanwin, kan begitu ya. Hukum nun sukun dan tanwin kita ulang sebentar, itu kan ada 4 ya. Ada idhar, idgham, ikhfa, iqlab. Nah, idgham sendiri kan terbagi 2. Idgham itu memasukkan nun sukun dan tanwin ke huruf di depannya. Tadi kita memasukkan nun sukun ke huruf ya, tanwin ke huruf ya, raya, maya. Itu tadi kita praktekkan. Nah, idgham itu kan ada 2. Ada yang pakai dengung, ada yang tidak. Yang pakai dengung seperti kita ketahui istilahnya bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham memasukkan nun sukun tanwin ke huruf di depannya bi gunnah, disertai gunnah. Gunnah itu dengung, disertai dengan dengung. Maka harus ada dengungnya. Apakah mungkin tanpa ada dengung? Mungkin. Berarti hanya idgham saja. Famayya, mayya. Nah, ini tidak ada dengung. Ya. Famayya, may. Ini hanya proses idgham. Ya. Jadi harus ada 2, proses melebur nun sukun dan tanwin ke huruf depannya, dan yang kedua adalah hadirnya dengung. Khairai, khairai yarah. Nah, ini hanya idgham saja, dengungnya belum. Khairai. Nah, di sini rasakan. Rai yarah. Maka oleh para ulama sudah dibagi ya idgham itu. Nah, ini bukan masalah yang penting mah idgham ya. Famay ya'mal atau famay ya'mal. Yang penting mah idgham khairai yarah atau khairai yarah. Enggak ada dengung enggak apa-apa. Nah, tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena baca Al-Qur'an itu adalah satu bentuk jenis ibadah yang praktek cara ibadahnya telah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa para ulama tajwid, para ulama Al-Quran membagi idgham itu ada 2. Ada yang pakai dengung, ada yang tidak pakai dengung. Ya. Yang tidak pakai dengung. Ini. Tanwin masuk ke lam. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, ini tidak pakai dengung. Wailul li humazatil lu. Ini enggak pakai dengung. Ya. Tapi kalau yang tadi itu pakai dengung. Ya. Famay khairan ya. Kenapa para ulama membagi? Ada yang pakai dengung, ada yang tidak. Karena para ulama, contoh kita ambil, contoh dari kalangan, kalau kita urutkan ya, antum mendengar, kita mendengar dari guru kita. Karena saya yakin antum semua juga sebelum bermajlis dengan saya pernah juga belajar dengan yang lain sebelumnya. Kita mendengar dari guru kita. Guru kita, dari gurunya. Dari guru sampai ke tabi'in contoh. Tabi'in dari tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in dari tabi'in. Tabi'in dari sahabat. Sahabat dari Rasulullah. Rasulullah dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari urutan-urutan begitulah idgham itu kemudian diketahui oleh para ulama tajwid, disimpulkan oh ada 2 ternyata. Ada yang pakai dengung, ada yang tidak. Nah, jadi ketika ada orang membaca tanpa dengung, pada harusnya dengung, famay ya'mal. Nah, ini perlu kita kasih tahu ya bahwa ini pakai dengung. Kenapa? Karena Rasulullah itu membacanya pakai dengung dalam hal ini. Khairan ya. Dan semoga kita berharap begini. Dengan kita membaca Al-Qur'an dan kita punya niat bacaan kita ini mirip
mengikuti seperti yang Rasulullah praktekkan, kita berharap dengan membaca Al-Quran yang seperti yang Rasulullah praktekkan itu, berikutnya kita di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dapat pertolongan, syafaat, pembelaan dari Rasulullah SAW. Karena umat Rasulullah yang berhak mendapatkan syafaat pembelaan ketika di yaumul hisab nanti adalah umat Rasulullah, di antaranya yang menjaga dan menghidupkan sunnah beliau. Dan di antara sunnah beliau adalah yang beliau wariskan adalah cara membaca Al-Quran sesuai dengan yang telah beliau ajarkan. Jadi sunnah beliau bukan faman ya'mal, tapi faman ya'mal. Ya. Bukan khairan yarah, tapi khairan yarah. Ya, jadi baca Quran adalah ibadah yang caranya sudah dicontohkan Rasulullah SAW, dan kita berusaha mendekat ke yang lebih sempurna semaksimal kita bisa. Ya, semaksimal kita bisa. Sama halnya dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah sholat, ibadah saum, ibadah lain pun sama. Telah ada contoh dari Rasulullah, dan kita berusaha mendekat kepada kesempurnaan ibadah itu seperti halnya telah Rasulullah contohkan. Hasilnya bagaimana? Udah saya belajar tapi belum bisa aja, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya karena memang masing-masing kita punya kemampuan yang berbeda-beda, ya. Allah taala alam. Itu dulu mungkin kajian kita di sore hari ini, ya, pembahasan makhraj huruf nun dan praktek tadi beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Jadi kalau membahas huruf nun sukun, membahas huruf nun, itu pasti prakteknya langsung kepada yang diidghamkan, yang diidharkan, ikhfa, dan yang iklab, ya, yang demikian. Allah ta'ala. Sebelum Ustaz, ya, mungkin barangkali ada pertanyaan. Ya. Ada katanya Ustaz. Mangga. Siap. Silakan Mbak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya mau tanya. Sebenarnya ini saya masih agak gimana ya? Agak bingung karena saya belum terlalu bisa membedakan kalau yang dengung dan tidak dengung gitu. Saya membedakannya dengan cara kalau yang dengung itu terasanya gimana, belum terasa gitu, tapi saya bisa merasakannya dengan kalau misalkan dengung itu saya pegang bagian hidung itu dia bergetar gitu. Nah, tapi kalau yang Ustadz bilang kan ada yang hayriyarahnya yang nggak dengung, ada juga yang hayriyarahnya dengung gitu. Nah, tapi kalau saya coba dua-duanya dengung. Jadi saya nggak bisa tuh hayriyarah yang nggak dengung gitu. Apakah, jadi saya bingung, ini saya benar atau enggak gitu loh, Ustadz. Mohon penjelasannya. Ya, baik. Jadi, baik, Mbak Irma. Kalau contoh membaca, apa? Mbak Syifa, Ustadz. Mbak Syifa, ya, maaf. Kalau Mbak Syifa tidak bisa merasakan faman ya'mal yang tidak dengung, tidak apa-apa, tidak masalah. Justru nggak apa, karena yang benarnya adalah yang dengung, ya. Oh iya. Ya, tidak apa-apa. Tidak bisa membaca yang tidak dengung dalam famai, karena yang betulnya adalah yang dengung. Kalau Mbak Syifa merasakan yang dengung saja itu sudah bagus, ya. Kalau bisa yang tidak dengung, nanti khawatirnya malah kepeleset ke yang salah, ke yang tidak dengungnya. Kemudian ini yang kedua itu yang ada terasa kayak hidung bergetar, ya. Iya. Hidung bergetar. Nah, jadi itu betul. Jadi ketika dengung itu hadir, ini hidung ikut berpartisipasi, ya. Itu artinya bergetar hidung ini. Memang bergetar. Di antara cirinya itu suara masuk hidung, dalam arti dengung, itu adalah hidung bergetar. Di antara cirinya bahwa sudah ada dengung, itu adalah hidungnya ikut bergetar. Faman ya'mal,
خيرا يره ملك الناس إنا أعطيناك الكوثر إن إله الناس فمن يعمل ومن يعمل ذرة ذرة شر. Jadi demikian Mbak Syifa ya. Satu lagi Ustadz mau tanya. Silakan. Saat dengung yang darratin syarrai, nah itu posisi mulutnya seperti apa? Sedikit terbuka gitu ya? Lihat di harokat ya. Zarwatin. Jadi secara umum kasroh bunyi i ya ada dua yang diajarkan bagaimana ketika mengucapkan kasroh. Ya, kalau kasroh saja bunyi i saja adalah dengan ini lidah bagian tengah tapi lebih agak ke depan. Ini itu ketika mengucapkan bunyi kasroh atau i itu lidah tuh ngangkat i ya itu ngangkat i. Maka dengan mengangkatnya itu lidah sini ke atas itu bunyi i akan sempurna i. Nah sekarang ke tanwin darrotin darroti. Nah ketika tanpa tanwin lidahnya ngangkat, pakai tanwin juga ngangkat sedikit, sama saja, cuma sebentar. Cuma ketika ngangkat dia langsung turun lagi. Zarwatin, itu ngangkat dulu sebentar pasti. Karena nggak mungkin lidah sini tidak ngangkat, tapi i keluar nggak mungkin, pasti ngangkat. Sya. Jadi bibirnya ya memang agak sedikit kebuka ya mulutnya. Sya, zarwatin syarwayyarah. Untuk semua yang dibaca samar nun sukun tanwin seperti itu ya. Ayat keempat juga ini sama nih. Yauma idzin tu yauma idzin hadis. Demikian, Mbak. Ya, jazakallah khair Ustaz. Ya. Ada satu lagi Ustaz. Kalau yang ini dari Mbak Irmu Ustaz. Ya, silakan Mbak Irmu. Kalau saya Irmu Ustaz. Bagaimana bentuk bibirnya ketika unu itu, apakah ditarik dulu bibirnya atau tetap unu, tetap manyun gitu Ustaz? Unu apa? Yang tadi kan ada anna, ini, unu. Oh, domah beriringan mungkin Ustaz. Domah yang beriringan ya? Iya Ustaz. Iya baik. Baik. Dalam Al-Quran kita akan temukan lafaz yang harokatnya domah dan itu domahnya beriringan. Bisa 2, 3 ataupun 4 ya. Contoh mungkin yang tadi Mbak Irmu tanyakan unnu ya. Apakah kan di sini manyun ya u ya. Jadi apakah di sini hamzah domah u manyun, nun juga domah nu manyun juga bibir kita. Apakah cara mengucapkannya bibirnya 2 kali manyun begini unnu berarti kan 2 kali manyun kan unnu 2 kali manyun, apakah begitu 2 kali manyun atau cukup sekali manyun unnu itu ya. Atau mungkin kalau di Al-Fatihah ayat kelima na'budu ya. Apakah sekali manyun na'budu budu ataukah 2 kali manyun na'budu budu na'budu. Nah, untuk huruf
Untuk domah yang beriringan ini, untuk domah yang beriringan ini, apakah bibir kitanya sekali manyun, ataukah 2 kali manyun kalau domahnya 2, ataukah 3 kali manyun kalau domahnya 3? Maka praktek manyunnya berapa kali, sekali, 2, atau 3 kali, itu adalah pilihan, silahkan mana yang termudah kita mempraktekkannya. Kenapa ini pilihan? Karena ketika ada dhammah 2, 3, atau 4 beriringan, ya, kemudian ada arahan, ini bibirnya harus manyun 2 kali, kalau dhammah 2, atau boleh sekali saja, itu adalah hukum ijtihadi. Itu adalah bukan cara paket dari Rasulullah SAW. Kalau cara baca yang paket dari Rasulullah, itu kita tidak bisa menolak, tidak bisa tawar-menawar. Tidak ada pilihan. Contoh dalam faman ya'mal. Ini paket cara bacanya adalah faman, ditahan dan dengung. Faman ya'mal, faman ya'mal. Di sini kita nggak bisa memilih faman ya'mal. Ataupun kita tidak bisa membaca faman ya'mal. Nun dijelaskan. Faman ya'mal. Atau faman ya'mal. Kita nggak bisa, itu artinya itu kita menciptakan cara baca sendiri di luar yang dicontohkan Rasulullah. Jadi ini yang tadi famai itu paket. Harus semua berusaha untuk sama. Tapi kalau cara manyun berkali-kali atau unnu, na'budu atau na'budu, surat Al-A'la, suhufi, ya, boleh suhufi sekali manyun. Nah, itu manyunnya sekali atau 2 kali, itu adalah amrun ijtihadiyun, perkara ijtihad dari sebagian para ulama, di mana ijtihad itu tidak mengikat, ya, dikembalikan kepada mana yang termudah untuk kita. Saya bertemu dengan Syekh dan talaki belajar dengan Syekh dari Yaman. Dengan Syekh dari Makkah, dari Madinah, dengan Syekh dari Sudan, dari Mesir, Aljazair, dari Palestina juga ada. Sekarang sedang dengan yang dari Palestina. Kalau dari Suriah secara langsung belum, tapi dengan murid yang pernah belajar di Suriah pernah. Itu beda-beda. Beda-beda. Kalau di Mekah dan Madinah, itu yang saya temukan, yang saya belajar di Haram dan di Masjid Nabawi, itu sekali manyun ketika ada 2. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sekali manyun. Ya. Ketika ada 2 dhamma beriringan itu sekali manyun. Ada Syekh dari Suriah, muridnya, itu sama dengan Syekh dari Palestina. Itu mana yang termudah bagi kita untuk mengamalkannya. Sekali manyun boleh, beberapa kali manyun sejumlah dhammah juga boleh. Yang Mesir ini, yang pernah saya temui Syekh dari Mesir ini, itu lebih menekankan untuk beberapa kali manyun sejumlah dhammah itu. Ya. Jadi secara ala kulli hal, secara umum ini adalah perkara ijtihadi, prakteknya dikembalikan kepada mana yang termudah untuk kita, boleh sekali manyun ataupun juga boleh berkali-kali manyun sejumlah ada berapa dhammah yang beriringan itu. Demikian Mbak Irmu. Terima kasih Ustadz, Masya Allah, pencerahan. Ya, alhamdulillah. Baik Ustadz. Ada, nampaknya sudah Ustadz? Atau ada yang akan dipertanyakan lagi? Nampaknya sudah dulu ya. Ini saya persiapan maghrib dulu di sini. Kita lagi. Baik, itu dulu mungkin ya, sahabat sekalian.
majelis kita pada sore hari ini. Alhamdulillah kita telah mengkaji beberapa kaidah-kaidah tajwid, makhraj khususnya, dan nun sukun dan tanwin, dan juga tadi kita praktekkan ke beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim. Ya, terkait dengan musibah yang sekarang terjadi di Jepang ya, gempa dan tsunami juga ya. Tsunami enggak Ustaz? Oh, Alhamdulillah. tsunami enggak ya? Enggak. Itu merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tentunya yang harus kita yakini. Maka kita kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Kuasa, Maha segala-galanya, dan disebutkan bahwa musibah yang ditampakkan itu disebutnya juga dalam pembahasan akidah sebagai kiamat sugro, ya, kiamat sugro, ya, artinya sebagai tanda dari Allah Subhanahu wa taala nanti itu ada satu kiamat yang besar, yang kubronya. Dengan kiamat sugro ini kita bisa mengambil banyak ibrah, banyak pelajaran. Ya. Tentunya sebagai kaum muslimin kita banyak berintrospeksi. Karena tidaklah sesuatu yang terjadi di muka bumi ini melainkan atas aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada senantiasa hikmah yang terkandung di dalam setiap musibah yang sudah terjadi, yang Allah perlihatkan kepada kita semuanya, ya. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dimanapun musibah itu terjadi. Bagi kaum muslimin yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kaum muslimin itu terdampak dari musibah, maka baginya adalah merupakan bentuk ampunan dari Allah Subhanahu wa taala barangkali ada kehilapan yang dilakukan sehingga Allah mengingatkan dengan terdampaknya dari musibah itu. Jika ada kaum muslimin yang terdampak dengan musibah itu, maka tentunya antum sekalian, apalagi antum di negeri yang mungkin kaum musliminnya minoritas di sana, maka tetaplah istiqomah dengan keislaman antum di tengah-tengah mungkin Islam masih dianggap asing di negara Sakura itu ya. Walaupun mungkin Islam tentunya sekarang dengan mudahnya media sosial diakses oleh siapapun, itu tentunya orang-orang Jepang juga mungkin yang belum kenal Islam sudah tahu Islam itu seperti apa secara umum. Tapi keberadaan antum di sana itu bisa melakukan dakwah bilhal, ya, dengan antum komitmen dengan akidah Islam, terus mempertahankan syiar-syiar Islam, itu adalah bagian daripada dakwah antum, ya. Dan semoga dakwah antum juga nanti menjadi wasilah menerima hidayahnya masyarakat Jepang yang belum masuk Islam. Allahu Akbar. Ya, kita saling mendoakan dari kejauhan. Siap Ustaz. Siap. Ya, itu dulu mungkin ya. Alhamdulillahil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.